Ketika kapal penjaga pantai Cina masuk semakin dalam ke Laut Cina Selatan dan mengacak-acak zona ekonomi eksklusif negara ASEAN, reaksi negara-negara di sekitarnya tak pernah sama. Ada yang langsung membalas dengan keras, ada yang memilih diam tapi perlahan menyiapkan langkah mematikan. Sebagian hanya bisa mengeluh lewat diplomasi, sementara satu negara menatap tenang tapi penuh strategi. Inilah perbedaan respon negara-negara ASEAN saat wilayah mereka mulai diacak-acak oleh kekuatan besar di laut yang sama. Filipina dengan reaksi barbar. Filipina mungkin adalah yang paling frontal. Mereka tidak lagi bicara lembut, tapi langsung membalas di lapangan, mulai dari semprotan water cannon hingga tabrakan kapal di tengah laut. Namun Filipina tahu diri, kekuatan militernya tidak sebanding dengan Cina. Karena itu, mereka tak berjalan sendiri. Aliansi dengan Amerika Serikat dan Kanada diperkuat, bahkan latihan gabungan dilakukan di perairan sengketa. Filipina seakan berkata, "Kami mungkin kecil, tapi kami tidak sendirian." Dan itu membuat Laut Cina Selatan berubah menjadi ajang tarik-menarik antara dua kekuatan besar, Cina dan sekutunya, melawan jaringan pertahanan barat di kawasan. Vietnam santuy tapi dalam. Berbeda dengan Filipina yang barbar, Vietnam terlihat tenang. Tak ada aksi besar, tak ada headline mencolok. Namun jangan tertipu dengan ketenangan itu. Di balik layar, Hanoi bergerak senyap, membangun pangkalan baru, memperkuat radar, dan menanam rudal pertahanan di pulau buatan mereka. Mereka jarang menantang secara terbuka, tapi secara perlahan membangun deteren strategis. Strategi mereka sederhana. Diam di permukaan, tapi mematikan di dasar laut. Itulah mengapa banyak analis menyebut Vietnam sebagai pemain paling sabar dan paling konsisten di Laut Cina Selatan. Malaysia dan Brunei, ketar-ketir. Malaysia dan Brunei berada di posisi sulit. Zona ekonomi mereka sering disusupi, terutama di kawasan Lukonia Shoals. Namun mereka tidak memiliki kekuatan maritim cukup untuk menahan tekanan itu. Protes diplomasi jadi senjata utama. Tapi di laut, tidak ada yang takut pada surat protes. Kapal tetap masuk, radar tetap menyala, dan nelayan mereka sering terusir dari wilayah sendiri. Brunei bahkan lebih rentan lagi. Angkatan lautnya kecil, armadanya terbatas. Ketika kapal Cina melintas, tak banyak yang bisa mereka lakukan, selain menunggu bantuan regional. Indonesia, keras tapi cerdas. Sekarang kita tiba pada negara yang sikapnya paling misterius di mata Beijing, Indonesia. Beberapa kali kapal penjaga pantai Cina masuk ke perairan Natuna Utara. Namun berbeda dari yang lain, tak ada benturan keras, tak ada kapal yang ditabrak, tak ada siren dibunyikan. Hanya satu hal yang selalu terjadi, kapal Cina berbalik arah cepat. Kenapa? Karena mereka tahu, Indonesia bukan target yang mudah. Natuna kini bukan sekadar pulau, tapi benteng laut yang terintegrasi, pangkalan udara dengan radar jarak jauh, satuan komposit marinir dan TNI AL, rudal anti udara, serta kapal perang yang siaga penuh. Indonesia tidak terjebak dalam emosi, tapi menyiapkan kekuatan dengan perhitungan, keras tapi cerdas. Itulah mengapa sampai hari ini, kapal-kapal Cina hanya berani melintas bukan menantang. Analisa dan efek deteren. Dari semua peristiwa ini, satu pola besar muncul. Negara yang siap dan disiplin akan disegani. Negara yang lemah dan ragu akan dilewati begitu saja. Filipina keras, tapi bergantung pada sekutu. Vietnam tenang, tapi membangun kekuatan nyata. Malaysia dan Brunei lemah, terjebak di diplomasi tanpa taring. Sementara Indonesia menggabungkan kekuatan militer dan kecerdikan diplomatik. Itulah deteren sejati. Bukan dari jumlah kapal, tapi dari keberanian, kesiapan, dan kesadaran strategis. Dan efeknya nyata, Laut Natuna tetap tenang meski badai Laut Cina Selatan terus bergemuruh. Dunia kini tahu, siapa yang berani, siapa yang bijak. Filipina barbar, Vietnam santuy tapi strategis, Malaysia dan Brunei ketar-ketir, dan Indonesia keras tapi cerdas. Kita tak perlu banyak bicara, karena kesiapan adalah bahasa yang paling dihormati di lautan. Di tengah arus besar geopolitik Asia Tenggara, Indonesia berdiri tegak, tanpa menggertak, tanpa tunduk. Hanya satu pesan yang dikirim dari Natuna ke dunia.
Kami tak mencari masalah, tapi kami selalu siap